Lah kayak mau makan nih, mau tinggal nyuap. Ya, Mas, tak dulu, Bayar dulu Pak. bayar dulu sama periksa KTP sama apa. Dia melakukan hal itu minta beliin buku kan Iya. sama ibunya kan, Hmm. tapi karena faktor ekonomi ibunya nggak ada, akhirnya dia melakukan itu. Merinding. Ada sesuatu hal yang salah dalam republik ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Pol-Polan bersama saya Lucky Octaviano, jurnalis Warta Kota, dan di sebelah kanan saya ada Mas Eko Priyono, Halo, jurnalis Warta Kota juga, dan Bang Andi Sopyandi, Halo. pengamat politik. pengamat politik. Mantap. Ngeri banget ini barang nih. Kan Pol-Polan jadi harus ada pengamat politik. Iya. Sekolah apa, Dir? Ya, Ampun. baik. Kita makan kagak. Baik sobat Warta Kota, kali ini kita ngebahas soal yang lagi rame itu adalah soal BPJS ya. Iya. BPJS kesehatan, di mana untuk peserta PBI ya. Mm-mm. PBI itu dicabut atau dia apa ya? Ya, jadi ada yang bergulir sekarang nih kan kemarin ketua umum apa ya? Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Itu ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Gitu ya. Komunitas Pasien Pasien Cuci Darah Indonesia. Indonesia. KPCDI berarti itu. Nah, PCDI. itu dia Kok baru tahu saya. melaporkan kalau ada 160 pasien gagal ginjal yang ditolak. Jadi secara umum kan BPJS itu ada dua ya. PBI, penerima bantuan iuran, dan non PBI. Nah, yang PBI ini dalam satu keluarga tuh pasti ada satu orang atau satu kakak itu yang dia berhak atau memperoleh pelayanan kesehatan di vaskes manapun, tapi dia tidak membayar iuran. Oke. Nah, problemnya di situ. Nah, tiba-tiba peserta BPJS PBI ini datanya dinonaktifkan. Tanpa informasi. Tanpa informasi. Jelas. Oleh BPJS. BPJS. Tapi BPJS melakukan itu. BPJS ini kan cuma operator. Iya, ya. Atas pemutakhiran data yang dilakukan Kementerian Sosial. Oke. Tapi ini tidak tersosialisasikan dengan baik gitu. Kan eloknya kalau ada pemutakhiran data, misalnya satu keluarga ini ternyata desilnya dianggap bukan lagi 1 sampai 4. Desil itu kayak kriteria si Oke. Ya. Si kakak ini ya, menerima betul. PBI ini, jaminan ke apa namanya? Jaminan dari pemerintah itulah, fasilitas kesehatan. Nah, dia sudah di kategori 5 atau 6. Nah, artinya ya tidak lagi menerima PBI. Tapi tidak ada informasi bahwa saya tidak lagi nih menerima atau menjadi PBI. Karena status ekonominya Statusnya naik. Dianggap naik. Nah, Oke. yang dipersoalkan Kemensos dianggap melakukan pemutakhiran data tanpa melihat realita di Di lapangan. lapangan. Apakah benar si A, si B, si C memang status sosialnya sudah naik sehingga bisa dialihkan ke sasaran yang lain. Jadi pemutakhiran ini dilakukan supaya intinya tepat sasaran. Oke. Jadi ada karena kan selama ini dianggap ada beberapa yang kayaknya kurang tepat sasaran deh. Dia Sebetulnya dia mampu gitu ya, mampu, tapi tapi masih dalam masuk kategori PBI. iya, Harusnya dia non PBI kan. betul. Gitu. Betul. Iya. nah itu kalau kategori itu yang miskin atau yang nggak miskin ya, misal katakan demikian. Kan kalau di muslim ya, itu kan kalau miskin itu dia tetap punya pekerjaan, tapi secara ekonomi dia kurang. Apa mungkin itu Mas Eko yang dinilai Salah satunya PBI indikatornya itu. indikator itu? Bahwa sudah mendapatkan pekerjaan dengan nilai nominal atau satu hari atau satu bulan itu penghasilannya berapa, itu yang diukur. Nah, Iya, iya. yang dipersoalkan itu ya nggak ada apa cek di lapangannya itu loh Mas. Jadi 11 juta kan total kata BPJS 11 juta nih. 11 juta peserta BPJS PBI ini non aktif. Wow.
11 juta kan angka sesuatu yang tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba. tiba-tiba 11 juta cut gitu. Nah, secara random Meskipun nanti nggak tahu ya, mungkin aktif lagi, mungkin ya, tapi kan bisa diaktifkan dia lagi. Nah, Bisa. tapi yang dipersoalkan kita sudah diperiksa sama atau giliran cuci darah. Kan banyak pasien gagal ginjal itu yang mesti cuci darah 1, 2 hari, 3 hari, seminggu. Tergantung kondisinya ya. Nah, ketika dia mau cuci darah kan harus ada proses administrasinya. Nah, ini Mas baru diketahuin. Maaf Pak. Iya. Lah kayak mau makan nih, mau tinggal nyuap. Ya, Mas, tak dulu Bayar dulu Pak. bayar dulu sama periksa KTP sama apa. Lah kan nanggung gitu. Iya. Biasanya udah terlayani dengan baik gitu Mas. Jadi itu yang kok begini gitu. Nah, itu dikaitkan dengan berbagai hal ya, soal presiden atau pemerintahan kita yang gabung board of peace itu gitu. Jadi Jadi kemana-mana itu ya. jadinya kemana-mana dan pikiran orang warga yang nggak salah kan, mereka punya pandangannya masing-masing berdasarkan latar belakangnya gitu. Nah, kalau Bang Aso sama Mas Lucky memandang hal ini gimana? Ya kalau saya gini Mas Eko ya, ini yang tadi Mas Eko bilang adalah faktor komunikasi kali ya. Karena informasi yang kita dapatkan ya kan dari BPJS itu pun terkadang parsial gitu loh, nggak komprehensif gitu loh. Kan sempat terjadi kericuan tuh terkait soal informasi tiba-tiba masyarakat yang memang setiap katakanlah ya, bukan setiap tahun ya, setiap berobat gitu kan sudah ditanggung oleh pemerintah gitu kan, karena dia tergabung dalam PBI, tapi ini tiba-tiba loh kok gimana sih gitu kan. Nah, dia komplain kan ke BPJS. Nah, cuma persoalannya ketika kita komplain ke BPJS malah melempar ke itu urusan Kemensos. Nah ini kan jadi informasi yang tidak menyeluruh gitu loh. Kalau saya berpandangannya ya mungkin komunikasinya harus dibangun lagi tuh antara pihak BPJS dengan pihak Kemensos gitu loh. Jangan sampai salah-salah gitu Mas Dengan rakyatnya juga. Oh iya, dengan rakyatnya itu yang penting. Karena selama ini kan rakyat nggak tahu Mas. Ya mereka mungkin komunikasi ya. Betul. Dengan adanya, artinya gini, sorry dipotong. Artinya BPJS sama Kemensos. Ini kan sebetulnya mereka melakukan komunikasi karena BPJS tahu itu atas inisiatif Kemensos. Oke, pemutakhiran data. Ya pasti kan komunikasi. Yang tidak komunikasi kan ke rakyatnya gitu loh. Jadi memang BPJS tuh menolak dijadikan TSK-nya kira-kira gitu. Karena mereka cuma melakukan apa yang jadi aturan kan. Nah, berarti operator gitu. Kemensos, Kemenkes, BPJS sama pemerintah daerah masing-masing tuh udah rapat sebetulnya. Tadi betul. Jadi lu udah rapat, udah tahu nih ada keputusan yang lu bikin, lu sepakatin ya. Sampein lah saja ke publik lah. Kalau mereka misalnya alergi gitu sama warganya ya minta saja wali kota, bupati, kemudian camat, kepala desa, RT, RW yang menyampaikan, Bapak Ibu ini ada pemutakhiran data kan per 1 Februari ya. Per 1 Februari 2026 ini Bapak sudah tidak lagi masuk kategori peserta BPJS PBI. Jadi silakan mendaftar ulang atau mengurus ulang, sebetulnya bisa. Cuma ini kan tidak terjadi. Tahu-tahu orang udah di rumah sakit. Gak bisa Pak. Gak bisa. Maaf. Itu kan kayak Airspo nggak ada air. Kurang lengkap gitu Mas. Itu ngompot ini nggak jelas. Kurang lengkap itu. Mas Andi, Bang Asoni selalu ada gebrakannya ya. Tapi sekarang udah kayak nggak kayak band vokalis band Raja ya. Iya, lagi. Mantap ini. Memang kayak pengamat ekonomi sekarang. Saja. Nah, soal ini oke, clear ya. DPR katanya akan memanggil tuh Kementerian Kesehatan dan semua pihak-pihak terkait untuk mendudukkan persoalan dan mencari solusinya. Ya solusinya tadi mendaftar ulang gitu. Tapi ya tolonglah jangan bikin ribet gitu. Jangan tiba-tiba kaget gitu kan. Wah. Ya itu tadi di depan loket udah mau siap cuci darah atau apa gitu ya. Maaf Pak,
nggak bisa cuci darah sekarang. Loh kenapa? Gitu kan kasihan itu orang dah. Tapi gini, Mas Iko ya, yang kita rasain lah ya, mungkin masyarakat di lapangan nih, terkadang informasi-informasi itu mereka itu banyak yang nggak tahu, hampir banyak, kecuali relawan ya, mungkin mereka tahu pun informasi itu udah kebanyakan dari relawan kesehatan, dari LSM biasanya kayak gitu. Nah, ketika ada kondisi kasus seperti ini, kebanyakan nih, Mas Iko, ini masyarakat ini ogah ngurusin karena mereka nggak ngerti. Rata-rata nggak ngerti. Udah jelimet lah, nggak usah diurusin segala macam bla 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 gitu. Ini selalu seperti itu kalau masyarakat itu di lapangan ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Ada beberapa lah gitu kasus di mungkin di Depok lagi rame nih soal Huace itu. Ya, mirip-mirip itu. Ya, itu pun sama. Betul. Masyarakat Kota Depok yang salah satu yang boleh bilang dia taunya ada Huace gitu kan. Nah, tiba-tiba ke rumah sakit, itu tadi ada informasi itu nggak bisa lagi karena bla 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 bla. Nah, itu kan membuat shock juga para masyarakat yang memang dia perekonomian miskin lah ya. Gitu. Itu aja sih. Ya harusnya berbagi lah ya, berbagi tugas antara Kemensos atau BPJS. Kan salurannya banyak gitu ya. Masing-masing punya media sosial, banyak Instagram kayak atau apa, kan nggak susah ya menurut saya nih orang awam nih ya yang nggak tahu apa-apa, nggak susah lah ngasih tahu mulai tanggal sekian yang PBI udah nggak bisa nih karena ada pemutakhiran data dulu nih. Jadi di hold dulu kan bisa ya dengan bahasa yang gimana lah, pasti banyak lah ahli-ahli bahasa yang bisa bantuin bikin itu supaya terkomunikasi dengan baik gitu. Nggak tiba-tiba orang kasihan juga, lalu kemudian itu tadi aksesnya kemana-mana, jadi curiga ini jangan-jangan karena ini karena itu kan jadi nebak-nebak gitu. Kita nggak mau juga jadi generasi yang tukang tebak lah. Dan ujungnya apa? Kepuasan terhadap pemerintah turun. Betul. Tapi survei terbaru hampir 90%. Oke. Kita skip aja tuh. Jangan terlalu di situ. Oh iya. Itu kok saya saya nggak diajak nih. Gak bisa ini, saya mau ikut survei juga. Siapa tahu dapat apa namanya muk cantik gantiin kaleng saya ini gitu kan, lumayan gitu. Kita beralih ke kasus atau peristiwa yang enggak. Tapi itu harus diberesin ya, benar ya. Benar, nanti saya beresin. Artinya kalau udah DPR harusnya nanti kita ikutin lagi. Nanti kita harus dikontrol. Harus dikontrol, betul. Kita harus kontrol sampai sejauh mana DPR ini ya. Buktinya kemarin cuma satu kasus saja si Pak Hogi. Iya. Itu aja bisa selesai ya. Betul. Dengan turun tangan DPR. Harusnya harus viral. Ini melibatkan orang banyak gitu. Jutaan orang ya. Dan harusnya ini akan jadi salah satu tema liputan khusus di koran Warta Kota. Oh iya. Jadi nantikan mungkin pekan depan di hari Senin. Jadi sudah ada Lipsus itu, silakan membeli koran Warta Kota di lapak. Masih ada nggak ya? Ada. Aman ya? Masih aman ya? Masih aman. Karena koran ini kayak barang prasejarah sekarang. Goib. Enggak goib. Langka aja. Tapi gitu. Tapi ya kami ini sekarang mengelola barang langka, jadi ada pride sendiri. Sebetulnya iya. Enggak semua orang bisa gitu. Nah, Oke. Kalau tadi soal BPJS PBI ini akan membuat pasien yang penyakitnya kronis kan bisa makin buruk kondisi kesehatannya, bahkan mungkin meninggal. Tapi yang mau kita bahas ini ada kejadiannya sudah berakibat meninggalnya atau kehilangan nyawanya seorang anak kecil di NTT, siswa yang mengakhiri hidup gitu, dan mirisnya dia meninggalkan surat gitu, dan alasannya yang bikin kita makin Gusti, alasan yang buat sebagian orang itu sangat remeh loh. Membeli barang keperluan sekolah
yang mana harganya nggak sampai 10.000 kali ya. Iya mungkin. Nggak sampai Sama harga air mineral, jangan-jangan Iya. mahalan air mineral. Yang mana botol beling nih? Yang ada buluk-buluknya, Pak. Yang ada buluk-buluknya, Pak. Nah, itu pendapat Mas Lucky sama Bang Aso memandang kasus itu. Ya, terus terang miris ya dengarnya. Maksudnya begitu tahu, begitu nggak percaya gitu ya, nggak percaya gitu. Saya pertama kali lihat, baca berita itu, tahu berita itu, kemudian juga diolah, lalu ditulis, lalu dibuat video dan sebagainya gitu ya. Cukup miris ya, artinya kok ada gitu ya di tahun 2026 di mana segala sesuatu udah ada teknologi ya, artificial intelligence dan sebagainya gitu ya, udah canggih lah gitu, udah canggih banget, kok masih ada hal yang seperti itu. Maksudnya ini kan nggak boleh terjadi, ini tanggung jawab pemerintah lah untuk mensejahterakan rakyatnya lah. Rakyatnya yang mana ya semua lah gitu ya, nggak usah pilih-pilih, kasih, jangan sampai terus kemudian yang beruang bukan beruang ya, tapi berduit lah kira-kira itu makin banyak dapat fasilitas dan sebagainya, tapi yang nggak punya makin nggak punya sampai akhirnya ada kejadian miris seperti ini gitu loh. Kan itu nggak di Undang-Undang Dasar 45 juga udah di state kan gitu loh. Betul di pasal 34 ya, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Dipelihara oleh negara. Yes. Jelas itu. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Dipelihara loh. Pelihara. Itu artinya semua kebutuhannya dipenuhi gitu loh. Harusnya. Kalau sampai dia seperti itu kan ya gimana ya. Meskipun juga saya juga ada di insight lain gitu, insight lainnya begini, kok bisa ya seumur segitu sudah kepikiran ekstrim seperti itu gitu ya, hidupnya gitu ya ekstrim sampai kemudian nyawanya melayang. Ini pengaruh apa ya gitu loh, saya ada insight lain, tanda tanya lain, ini pengaruh apa sih, apa ya, terus kemudian generasi apa ya, sekarang generasi udah bukan Gen Z ya, Gen Alpha gitu ya, Gen Alpha bisa ya seperti itu salah siapa ya gitu loh, salah siapa kemudian, apakah salah orang tuanya, apakah karena pergaulannya, dan atau salah saya juga, jangan-jangan itu ikutan juga salah, artinya tidak memberikan edukasi sehingga kok bisa gitu loh, sampai kepikiran sejauh itu dulu cuma ada orang dewasa lah kira-kira gitu yang melakukan itu, orang dewasa. Ini di bawah umur bisa kepikiran kayak gitu, menurut saya miris banget. Dulu ya. Tahun berapa mas Lucky-nya? Itu zaman Dendos kali ya. Enggak. Tapi kalau di Jepang ada Mas Eko, harakiri itu. Artinya ketika dia gagal, ya itu kan budaya. Budaya. Orang dewasa ya. Contohnya orang dewasa. Dan itu berkaitan tanggung jawab, dan itu budaya ya, budaya Jepang gitu loh. Di kita kan nggak ada begitu. Iya. Udah diingetin istri jangan lupa. Iya. maaf cuman udah kan ada budaya itu. Saking marah buk. Iya. Di kita nggak ada gitu. Emosi. Karena di kita nggak ada gitu. Itu kan nggak ada. Apakah kemudian karena pengaruh gadget, game dan sebagainya, itu hal lain ya. Hal lain di kasus ini gitu. Nah, kalau pandangan Bang Aso gimana? Apakah berarti ini negara kita gagal menjalankan konstitusinya? Gini Mas Eko, sekali lagi saya ini bukan pengamat sosiologi atau sosial ya, tapi sedikit aja coba saya sedikit paparkan lah ya terkait mengakhiri hidup ya, atau meninggal lah gitu kan. Itu ada teorinya Mas Eko. Oke. Ini udah paling susah ya sudah. Jadi kita ngomong walaupun omong-omong ada nilai, ada substansinya gitu loh. Makanya kenapa mungkin si anak itu mengakhiri hidupnya. Ada beberapa mungkin teori ya. Emil Durkheim. Jadi Emil Durkheim mengatakan bahwa
kejadian itu dilakukan itu bukan hanya semata-mata faktor psikologis mental, tapi karena ada fakta sosial. Nah, fakta sosial ini itu kan bisa dari keluarga, ya kan, perekonomian, terus juga komunitas, lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, itu juga harus diteliti lah gitu loh. Kenapa saya bilang kita mengaitkan sama teori tersebut? Dan ini fakta kejadian yang ada di kita ya, di negara kita gitu loh. Hal-hal yang memang sifatnya itu tidak mungkin jadi mungkin ya karena pengaruh itu tadi, pengaruh karena fakta sosial itu yang tidak bisa mengintegrasikan gitu loh. Jadi selain kalau ada integrasi sosial, jadi mereka kenapa bisa melakukan itu ya karena itu ada sesuatu hal yang salah, yaitu bisa dari keluarganya, bisa jadi dari lingkungan. Nah, yang tadi Mas Uki bilang kan, ini kenapa terjadi? Ya mungkin bisa jadi karena faktor lingkungan, karena faktor hal yang lain gitu. Nah itu tadi kalau menurut Emil Durkheim itu lebih kepada ke fakta sosial, bukan ke mental, psikologi. Ada juga kan yang pengamat yang mengatakan bahwa ini faktor mental, faktor psikologi, ya kan, mentalnya terganggu dan sebagainya. Ya padahal kalau ngelihat fakta sekarang kan, faktor ekonomi itu sangat penting gitu. Sangat penting untuk kita teliti bahwa si anak ini yang memang memiliki perekonomian yang cukup di bawah garis kemiskinan gitu. Kan Rocky Gerung pernah bilang kan, dia melakukan hal itu minta beliin buku kan sama ibunya kan, tapi karena faktor ekonomi ibunya nggak ada, akhirnya dia melakukan itu. Merinding. Ada sesuatu hal yang salah dalam republik ini gitu loh. Itu sih masuk Mas itu. Mungkin rangkaian kali ya. Maksudnya itu tidak misalnya tidak dibelikan buku dan pensil ini tidak cuma satu alasan gitu. Artinya sudah banyak kesulitan mungkin ekonomi. Ya mungkin juga ada dianya dia ada kekecewaan yang numpuk ya. Ada sejumlah kekecewaan yang numpuk. Mungkin ya dia lihat temannya bisa punya sesuatu barang atau yang dia pingin gitu ya, tapi dia tidak bisa berkali-kali mungkin ya akhirnya nggak cuma sekali pasti. Nggak mungkin itu cuma saat itu minta nggak dikasih lalu sudah, nggak mungkin, itu hampir nggak mungkin ya. Pasti ada kejadian, rangkaian kejadian di belakang yang harus kita lihat ke belakang juga gitu. Tapi kan nggak lepas juga ya, tadi kita bilang bahwa saya lah tanggung jawab pemerintah juga harusnya memenuhi kebutuhan itu. Betul, mereka kan, pemerintah kan punya kepanjangan tangan ya, pemerintah daerah sampai RT lah kira-kira gitu. Sampai RT harusnya kan sudah ada datanya kan, pasti sudah ada data mana masyarakat kategori rentan, miskin dan sebagainya. Maaf, saya jadi ketularan. Gitu lah kira-kira ya. Ya mudah-mudahan sih tidak ada lagi ya, tidak ada YB yang lain. Iya, tidak ada korban-korban yang lain lah. Kira-kira cukup berhenti di sini. Mari kita orang di sekitarnya peduli lah. Paling nggak saya peduli dengan sekitar saya lah. Mungkin lihat-lihat di sekitar rumah mungkin ada yang kesusahan atau apa, mungkin kita bisa bantu. Iya. Mungkin baliknya ke kita gitu. Baliknya ke kepeduliannya kita. Iya itu. Mulailah dari diri sendiri lah, kira-kira gitu ya. Ya, saya lupa teori siapa cuman. Enggak, ada tambahannya. Jadi tadi kan bicara fakta sosial ya. Karena kondisi fakta sosial itu ada krisis ekonomi dan perubahan sosial. Itu jatuhnya kalau saya pelajari itu masuk ke mengakhiri secara anomik gitu loh. Jadi perubahan sosial sangat, hari ini misalnya kondisi dia menengah gitu, dia punya secara ekonomi baik. Nah terus tiba-tiba dalam perjalanan misalnya bapaknya atau ibunya yang sudah bekerja di PHK. Nah itu salah faktor gitu. Makanya saya di teorinya itu bukan karena faktor sosiologi atau mental saja, psikologi mental saja gitu. Tapi ada faktor itu. Itu yang jadi PR. Makanya tadi ya saya sepakat yang Mas Luke bilang. Jadi kayak lingkaran setan ya.
mulai dari pemerintahan daerah, kemudian kan, ini ya gitu lah rangkaian kecamatan, sampai kelurahan, terus sampai tingkat RT RW itu harusnya bisa memfasilitasi itu. Jadi hal sederhana pun bisa berdampak luas ya. Luar biasa. Oke lah, mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian seperti ini. Ya, amin. Nanti kita coba ulik lagi dari sisi, nanti mungkin ada narasumber yang lebih kompeten untuk ngomong ini ya. Oke. Yep. Baik, Sobat Warta Kota, demikian obrolan kami tentang dua hal yang bikin resah, yaitu soal BPJS, dan kemudian ada kasus yang melibatkan siswa di bawah umur di bawah umur yang kemudian meninggal dunia. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Pol-Polan. Tetap semangat, semoga kita selalu sehat. Amin. Jangan lupa Sobat Warta Kota like, subscribe, dan komen juga. Kalau mau di-share silakan, atau mau komentar di kolom komentar silakan. Tapi yang baik-baik ya, maksudnya disampaikan dengan cara yang bijak dan baik gitu, kira-kira gitu ya. Baik Sobat Warta Kota, jangan lupa selalu melakukan sesuatu dengan pol. Karena apa? Karena kita terus pol-polan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.